Pada diskusi pertama, kami mendiskusikan tentang pemilihan ketua untuk kelompok kami. Selanjutnya, kita juga menentukan PJ untuk setiap bagian yang diperlukan pada proyek ini, seperti PJ artikel, PJ poster, dan PJ video. Setelah itu, kami menentukan tema yang akan kami gunakan untuk proyek ini. Setelah terpilihnya tema, kami mendiskusikan terkait responden kami, yang dimana kriteria respondennya adalah mahasiswa atau mahasiswi Universitas Tanjung Pura angkatan 2025 dari setiap fakultas. Nama saya Gerali Rokiansyah dengan NIM A171251001 dari Fakultas FMIPA Untan, Prodi Geofisika. Saya Muhammad Jarogo dengan NIM R1071251029 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya berasal dari Fakultas Ilmu dengan NIM A103121030. Harus pahami dulu konteks dari konten tersebut. Saat berkomentar itu harus menggunakan kata yang baiklah dan tidak mengandung sara untuk menghindari kesalahpahaman dari orang yang kita komentari. Yaitu misalnya sebelum berkomentar kita harus berpikir dulu jangan langsung menyinyir orang. Misalnya orang itu kita kan nggak tahu ya orang itu tuh ngapain, kita nggak tahu kebenarannya gimana, jadi kita harus periksa dulu kebenarannya, informasinya, barulah kita bisa menyimpulkan oh gini, kita bisa berikan kritik, bukan ejekan atau nyinyiran gitu. Jangan sarkastik. Menggunakan bahasa yang sopan seperti tidak menggunakan kata-kata kasar atau menghina orang lain. Kemudian tidak mengandung ujaran kebencian seperti dalam komentar itu tidak boleh menyinggung suku, agama, ras, dan juga budaya orang lain. Kalau mau berkomentar berpikir dulu apakah yang mau kita ketik itu benar atau tidak. Takutnya ya gitu lah, takutnya menyebarkan hal tersinggung, menyebarkan hoax. Cukup menyerukan, tapi juga cukup banyak rintangannya itu susahnya mengatur jadwal ketemu dengan responden karena ada yang bentrok. Dan saya atas seluruh pengguna media sosial harus berhati-hati dalam berkomentar, menggunakanlah bahasa yang baik saat berkomentar, jangan sampai menyakiti pihak lain. Terima kasih. Itu asik dan seru karena bisa mendengar berbagai pendapat dari para mahasiswa tentang etika berkomentar di media sosial. Semoga pengguna media sosial terutama mahasiswa lebih bijak dalam berkomentar di media sosial. Oke, baik. Merasa senang dan juga ada hambatan ketika mengerjakan, yaitu sulitnya membagi waktu untuk mengerjakannya karena banyak bentrokan dengan aktivitas lain. Mahasiswa dan masyarakat di luar sana agar lebih berhati-hati dalam berkomentar di media sosial agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sangat senang banget karena mudah banget diajak kerjasama, dan saat menghidangkan laporan, komentar video, kita sangat bantu dan menang. Para pengguna media sosial harus berhati-hati dalam berkomentar di media sosial karena takutnya mereka itu segala macam. Saat saya berkomentar di media sosial membuat saya sadar lebih berhati-hati dengan kata-kata, dan pesan saya gunakanlah bahasa yang sopan dan menghormati pendapat orang lain. Kesan saya sebagai responden, jujur saya kaget ketika tiba-tiba saya dipilih untuk menjadi responden, karena sejujurnya saya tidak ada persiapan sama sekali untuk menjawab pertanyaan yang akan dilontarkan, tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut sebaik-baiknya. Saya harap jawaban yang telah saya berikan dapat berguna untuk data pewawancara. Pesan saya nih
ini buat anak-anak muda yang mahasiswa, saya harap mereka lebih bisa menjaga etika mereka di media sosial dengan cara mereka itu tidak berbicara hal buruk seperti menghina atau merendahkan yang berbeda. Pesan dan kesan saya yaitu yang pertama, kesan saya pas saya jadi responden saya senang sekali karena menurut saya ilmu etika berkomentar ini sangat penting kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita lebih tahu bagaimana sih caranya bersikap yang baik, berkomunikasi yang baik, berkomentar yang baik di media sosial. Nah, terus kalau pesannya saya ingin mengingatkan semua pihak untuk hati-hati dalam berkomentar di media sosial agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke.